sedikit pun keluar makian terhadap oknum yang melakukan tindakan kekerasan, penganiayaan, bahkan tidak manusia kepada Saka. Itu yang orang lain tidak paham. Dia nggak pernah sedikit pun memaki. Saya juga bingung kok ini anak marah, punya rasa dendam, tapi tidak pernah memaki. Jadi dia cerita-cerita aja, tapi nggak ada kalimat-kalimat hujatan kepada anggota yang pernah melakukan tindakan yang tidak manusiawi kepada Saka. Itu yang orang-orang nggak paham. Gitu. Tentunya bertolak belakang sekali Bu ya, yang selama ini dikatakan Saka tuh geng motor segala macam, ternyata Saka hobinya cuma main layangan ya Bu ya. Layangan dan mancing. Ya kalau mancing berapa? 25.000 dapat ikannya 4. Iya. Masih suka mancing Saka? Masih suka. Waktu kemarin aja 25.000 cuma dapat 1. Aduh dapat. Oh ya mendingan beli ya. Jadi Saka kan punya kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya kan itu bukan kebiasaan aneh gitu, hanya main layangan, mancing. Yang jadi masalah ketika mancing kan dia minta duit tuh ke kakaknya, ribut kakaknya, daripada buat mancing dapat ikan 1. Nanti jangan-jangan setelah sidang mau langsung mancing nih. Iya. Ya kalau itu mah mancing kan tergantung posisinya juga, kondisinya kan lagi nggak enak badannya, yang nggak berangkat. Kalau lagi enak badannya, terus juga kondisinya teman-teman juga ngajak teman-teman, terus teman-temannya nggak mau ya nggak jadi. Jadi ada teman-teman juga yang mendampingi walaupun mancing juga. Oke. Pak Saka kemarin kan sudah dinyatakan bebas murni ya. Mungkin boleh dijelaskan tuh gimana tuh prosesnya? Jadi sebenarnya Saka kan keluarkan 2020 bulan 4 April ya. April. Jadi Saka itu masih wajib lapor. Awalnya wajib lapor itu 1 minggu sekali, setelah berapa bulan 2 minggu sekali, setelah hampir 1 tahun lebih Saka tuh wajib lapor 1 bulan sekali. Jadi itu bertahap. Tapi alhamdulillah Saka berterima kasih kepada Bapak Pamir Kadi, tidak ada halangan untuk wajib lapor. Saka tanpa harus mendatangkan ke pengadilan. Jadi Saka wajib lapor itu hanya lewat video call. Gitu ya. Oke. Jadi alhamdulillah Saka jadi kerja merantau aja tuh masih bisa. Yang penting Saka tetap wajib lapor. Oh jadi selama bebas bersyarat itu pas April 2020 Saka menjalani aktivitas kerja biasa gitu ya? Iya, kerja biasa. Jadi Saka tuh kerja di Jakarta lagi ya, sebagai kuli bangunan. Oke Gede, ini yang menjadi luar biasa Gede, bahwa Saka di usianya yang memang masih muda, walaupun diwajibkan untuk wajib lapor, ini masih terus mencari rezeki Gede untuk keluarganya. Dari Bu Titin mungkin Bu, boleh dijelaskan Bu kemarin proses pengambilan surat bebas Saka di Bapas Bu gimana Bu? Kan sebetulnya gini, pada Saka kan divonisnya 8 tahun. 8 tahun dia menjalani 3 tahun 8 bulan. Nah, tahun 2020 bulan April dia kan keluar. Tetapi kan karena pembebasannya bersyarat, harus melakukan wajib lapor sampai kemarin. Nah, kenapa disebut kadang-kadang kan kok bebas murni PK? Bebas murni yang dimaksud tuh bukan berarti lepas predikat mantan terpidananya, karena tetap aja mantan terpidana itu melekat dalam diri dia. Bagi masyarakat mungkin yang bagi Saka sendiri kan sekarang tidak memiliki lagi kewajiban untuk bebas untuk lapor selama sebulan sekali gitu. Nah itu yang mungkin melegakan. Jadi ketika misalnya walaupun dia sudah bebas bersyarat, sebutannya kan tetap terpidana ya, sampai di kemarin tanggal 23 Juli 2024. Sekarang dalam pengajuan PK ini salah satunya karena Saka tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Jadi predikat mantan terpidananya itu yang kita ingin pulihkan. Gitu. Jadi itu yang kita harapkan, mudah-mudahan PK ini dikabulkan, karena kami juga sudah menyiapkan beberapa novum, diantaranya novum maupun yang sifatnya argumen hukum maupun novum yang bukti-bukti baru yang kita dapatkan. Misalnya pengakuan yang baru gitu, pengakuan baru, kemudian bukti barunya dibebaskannya Peggy, itu kan belum sempat dimasukkan ke dalam memori PK. Karena memori PK itu disampaikan sebelum ada putusan Peggy bebas gitu. Oke, mungkin Bu, secara psikologis status bebas murni ini untuk Saka tuh gimana Bu? Jadi kewajiban Saka yang 1 bulan sekali itu tidak lagi dilanjutkan. Artinya kalau bebas bersyarat kan pasti ada celah
ketika walaupun saya yakin Saka tuh bukan tipe anak yang mau melakukan tindakan pidana, tapi dengan bebas bersarat kan berarti ada hal-hal lain yang tetap dia harus sangat berhati-hati. Artinya kalaupun ada unsur ketidaksengajaan yang dilakukan itu kan menjadi poin terberat gitu. Tetapi dengan sekarang dengan berakhirnya masa bebas bersyarat, kemudian Saka memiliki kebebasan yang seutuhnya, tetapi bagi kami sebagai tim kuasa tetap saja ada cap mantan terpidana. Itu. Jadi keleluasaan Saka bergerak juga sepertinya sekarang sudah terjadi, dapat dilaksanakan per hari kemarin. Ya, karena dengan sebutan bebas bersyarat kan pasti ada syarat-syarat tertentu yang dikhawatirkannya justru yang unsur ketidaksengajaan aja bisa mencelakai Saka untuk ke depan gitu. Baik, kita balik lagi ke Saka. Saka, mungkin walaupun ini kenangan pahit ya Saka ya, mungkin boleh diceritakan tuh kegiatan Saka selama di dalam lapas tuh apa aja sih Saka yang dilakuin Saka? Jadi di dalam lapas itu Saka kan di lapas anak, lapas suka miskin, LPKA. Jadi Saka itu sekolah lagi, diwajibkan itu. Oh. Jadi Saka sekolah lagi paket B sampai lulus. Dan Saka juga ikut kegiatan lainnya. Ya kegiatan lainnya juga itu kan tergantung minat ya. Tergantung minat masing-masing. Ada yang otomotif, ada yang main futsal, ada yang voli. Terus juga ada perkebunan, pertanian. Ada juga otomotif sama sound system. Kalau Saka ngambilnya di sound system sama kuli bangunan. Udah, cuma 2. Itu memang minat Saka ya? Iya. Dari dulu kan Saka kan lebih seneng kan di kuli bangunan. Jadi kan kegiatan sehari-hari. Jadi udah biasa kerja kayak gitu. Jadi lebih minat yang melakukan apa yang telah Saka alami, terus juga yang Saka minat. Terus juga yang Saka mampu. Oke Saka, mungkin yang ada di benak Saka tuh pada saat itu saat menjalani di lapas gimana Saka? Ya jadi benak Saka tuh kadang-kadang tuh Saka tuh berpikir saya tidak pernah melakukan tapi mengapa Saka harus menjalani selama 8 tahun. Apa yang tidak Saka lakukan, apa yang Saka tidak perbuat harus menanggung beban, bukan apa yang Saka perbuat. Oke baik Saka dan juga Bu Titin, nanti kita lanjutkan. Ya Gede dan juga pemirsa, memang tadi obrolan singkat kami atau perbincangan kami dalam perjalanan menuju ke hotel untuk berkumpul terlebih dahulu bersama dengan tim kuasa hukum dari Saka Tatal, yakni Farad Abbas, kemudian Krisnamurti dan juga kuasa hukum lainnya. Memang saat ini Gede kami masih di dalam perjalanan Gede, namun untuk sementara demikian Gede kembali ke Anda. Ini saya menuju ke Hotel Prima Mbak dari LPSK. Iya. Iya. Iya, tapi apakah bisa ke Pehen ke Hotel Prima dulu atau gimana? Karena kita kumpul dulu dengan tim. Ya. Oh itu. Iya. Oh iya, sebentar saya ke Hotel Prima dulu karena kami pesan mobil. Oh iya, ada di Hotel Prima. Jadi kita ke Hotel Prima dulu. Saka juga bersama saya nanti ke Hotel Prima dulu, Mbak. Iya. Oh iya. Ibu masih di hotel atau masih mau menuju hotel? Masih menuju hotel. Apakah saya menjemput ke itu atau gimana? Masih ada bisa nggak buat LPSK? Aku bawa mobil sih. Oh bawa mobil. Ya apakah mengikuti dari belakang atau gimana? Saya kan nggak paham secara teknis. Nanti biar kami mampir ke pengadilan kalau misalnya Mbak membutuhkan bareng bersama kami. Oke baik Gede dan juga pemirsa, kita akan menanyakan hal tersebut ke Saka Tatalnya secara langsung. Saka, kita ada pertanyaan sedikit Saka, di mana ini kan kasus Vina ini sudah terjadi sejak 2016 lalu ya, dan Saka memang merasa tidak bersalah dalam kasus ini. Nah Saka, ada perubahan gak sih Saka dalam hidup Saka selama menjalani hukuman di lapas itu? Untuk saat ini ada perubahan untuk hidup Sakanya gak? Atau secara pribadi gitu Saka? Jadi alhamdulillah banyak hikmahnya juga. Walaupun Saka harus dikurung di penjara, apa yang tidak Saka lakukan, tidak Saka perbuat, ada hikmahnya. Saka dulu disuruh sama mama tuh susah banget, suruh sekolah, terus suruh ngaji, sholat, susah. Dan setelah di dalam penjara, alhamdulillah Saka tuh banyak ada perubahan. Dan Saka juga di lapas juga kan sekolah lagi, Saka juga kan lulus. Terus juga dulu juga Saka tuh nggak bisa ngaji sama sekali. Oh, iya. Baca Iqra aja tuh nggak bisa. Mas barangkali dari LPSK ini karena udah datang, nggak apa-apa ya barangkali minta mampir ke pengadilan. Oke.
Soalnya LPSK sebenarnya belum waktunya turun, tapi kan karena sidang hari ini LPSK turun. Iya. Untuk Gede dan juga pemirsa tadi jawaban Saka Tatal terkait perubahan yang memang dialaminya sejak atau saat ditahan di lapas. Nah tadi Saka menjelaskan Gede bahwa memang dirinya mengambil hikmah selama ia ditahan di lapas kurang lebih selama 3 tahun ya Saka ya. Selama 3 tahun berada di lapas, di mana ia jadi lebih patuh, kemudian nurut kepada ibundanya. Kemudian juga selama di lapas ia mengatakan ia juga mendapatkan pendidikan, kemudian sekolahnya, dan juga ia tadi sempat mengatakan Saka ya sempat belajar ikro begitu ya. Ya, memang ada berbagai hikmah yang bisa diambil di dalam kasus ini, di mana Saka merasakan sejumlah perubahan yang memang tadi ia alami atau saat ia ditahan. Memang seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Saka, di mana ia jadi lebih patuh kepada ibunya, kemudian juga jadi bisa baca ikro dan juga lain sebagainya. Ada sejumlah hal positif Gede memang yang bisa diambil oleh Saka selama ia ditahan di lapas kurang lebih selama 3 tahun tersebut. Gede. Misal Anda bisa tanyakan, sebenarnya ini kan tentu saja banyak sekali dukungan yang datang dari berbagai pihak, baik teman-teman yang kita tadi sudah lihat ada yang membuat spanduk begitu ya. Tentu saja ada juga yang netizen mungkin ya yang secara langsung memberikan dukungan dari media sosial begitu, mend-DM secara langsung Saka Tatal. Ada nggak kira-kira dukungan yang sangat berarti yang membuat Saka Tatal tidak kehabisan energi untuk terus berjuang memperjuangkan nama baiknya di peninjauan kembali saat ini, sehingga dia yakin betul bahwa dirinya sebenarnya tidak bersalah dan namanya harus dibersihkan. Dari LPSK udah turun. Oke, ya baik Gede dan juga pemirsa, Saka mungkin boleh dijelaskan. Saka kan ini Saka mendapatkan dukungan banyak ya dari teman-teman, dari netizen, dari masyarakat seluruh Indonesia bahkan. Nah, dari Saka sendiri dukungan dari siapa sih yang paling kena gitu buat Saka, yang menjadi penyemangat buat Saka untuk menjalani sidang PK ini? Saka mungkin boleh dijelaskan Saka. Jadi alhamdulillah banyak dukungan juga. Jadi yang Saka lebih semangat itu ada teman-teman yang dulu waktu Saka pertama kali ditangkap dan pertama kali waktu di malam itu ada sama dia. Jadi teman-teman lama tuh kembali lagi. Balik lagi. Iya. Dan mendukung Saka ini lebih untuk semangat lagi untuk membuktikan bahwa kebenaran itu akan terungkap. Ini namanya dukungan buat Saka ini agar lebih semangat lagi. Ya baik Gede dan juga pemirsa, tadi dijelaskan oleh Saka bahwa selain dukungan dari ibundanya, tentunya dukungan yang paling berarti untuknya untuk menjalani sidang PK ini, untuk memperjuangkan keadilan, untuk memperjuangkan hak, ya memang dukungan dari teman-teman dan juga sahabat Saka Tatal sejak kecil. Seperti yang mana tadi kami tunjukkan ketika berada di kediaman atau di rumah Saka Tatal, di mana teman-teman dari Saka Tatal ini sangat peduli, sangat solid untuk mendukung Saka Tatal memperjuangkan peninjauan kembalinya atau PK-nya, di mana tadi juga Saka sempat menjelaskan Gede bahwa ia merasa terima kasih sekali kepada teman-temannya, bahwa teman-temannya ini tidak meninggalkan Saka meskipun Saka saat ini sedang berjuang untuk menegakkan keadilan, sedang berjuang untuk memenangkan peninjauan kembali atau PK-nya, bahwa ia ingin membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, dan juga tidak sama sekali terlibat dalam kasus pembunuhan ini, dan ia saat ini sedang berjuang ingin memperbaiki nama baiknya. Dan itu yang tadi disampaikan oleh Saka, ia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh keluarga, atau tepatnya seluruh teman-teman dari Saka Tatal yang saat ini masih menemaninya untuk berjuang sama-sama. Gede. Ya, Faisal, saya ingin bertanya kepada Ibu Titin, dari peninjauan kembali yang akan diupayakan oleh pemohon Ibu Titin dan timnya Saka Tatal ini, apakah nanti ada dampak atau memang ini akan sangat berdampak terhadap 7 orang narapidana yang saat ini masih menjalani kurungan atau di penjara? Ya, baik Gede. Bu Titin mungkin boleh bertanya sedikit Bu. Kan PK yang saat ini diajukan oleh Saka